Jumpa lagi di Jatwi TV. Ya, ini adalah salah satu ultra portable laptop dengan layar OLED yang paling tipis dan paling ringan dari Asus. Tebalnya total ya cuma sekitar 1 cm dan bobotnya sekitar 1 kg saja. Tapi walaupun tipis, performanya ini nggak bercanda di sini karena udah pakai prosesor terbaru dari Intel Core generasi ke-13. Selain itu, laptop ini juga sudah punya sertifikasi Intel Evo Platform yang membuatnya dijamin kencang, responsif, dan baterainya bisa tahan lama nih. Ya, ini adalah Asus ZenBook S13 OLED. Ya, ada banyak hal yang sangat menarik dari laptop yang tipis dan ringan ini. Tapi kita akan bahas satu persatu dan mulai dari spesifikasi dasarnya dulu. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i7-1355U. Fabrikasinya Intel 7, base TDP-nya adalah 15 watt. Dia punya 10 core, 12 thread. Ada 2 performance core dan 8 efficient core ya. Jadi ada 2 P-core dan 8 E-core. Untuk Intel Smart Cache-nya ada 12 MB. Tentunya dia pakai integrated graphics Intel Iris Xe graphics dengan 96 execution unit. Ya, udah pastilah ini support AV1 dan support juga QuickSync ya. Untuk RAM dia pakai 16 GB LPDDR5 5200 langsung dual channel. Tentunya ini onboard ya karena namanya juga LPDDR. Untuk SSD 1 TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Ya karena dia tipis dan ringan ya, di sini memang tidak ada slot storage tambahan. Untuk wireless connectivity dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX211 ya, Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi, multi-user MIMO, dan Bluetooth-nya udah versi 5.3. Untuk kapasitas baterai, nah ini lumayan besar ya untuk laptop tipis dan ringan seperti ini, 63 Wh. Untuk Windows-nya dia pakai Windows 11 Home. Jadi kalau kita lihat dari semua spesifikasi dasarnya udah jelas yang satu ini sudah memenuhi persyaratan dari Evo. Nah, untuk body, form factor-nya itu adalah clamshell ya, jadi laptop klasik. Untuk materialnya ini unik ya. Untuk cover atas atau bagian belakang layar dan bawah, dia menggunakan aluminium daur ulang dari limbah industri atau post industrial recycled aluminum ya. Sedangkan bagian cover keyboard ini pakai magnesium daur ulang dari limbah industri juga. Lumayan nih, semuanya daur ulang ya. Nah, keyboard dan speakernya itu juga menggunakan material plastik hasil daur ulang juga. Benar-benar peduli lingkungan ya laptop yang satu ini, tapi tetap keren. Untuk desain, Asus menyebutnya sebagai all-round sustainable design karena banyak part dari laptop ini yang dibuat menggunakan material daur ulang. Laptop ini hadir dengan tema siluet kontemporer yang modern minimalis dengan garis diagonal yang membentuk logo Asus. Jika dilihat secara seksama, bagian cover belakangnya ini memiliki corak seperti keramik yang oleh Asus disebut sebagai plasma ceramic aluminum. Bukan hanya berfungsi sebagai estetika, lapisan ini juga diklaim mampu meningkatkan durabilitas dari materialnya. Seperti laptop Asus ZenBook lainnya, laptop ini dilengkapi dengan Ergo Lift Hinge Design. Desain engsel yang mengangkat bodi laptop bagian belakang untuk meningkatkan sirkulasi udara dan untuk kenyamanan kita mengetik. Nah, yang satu ini juga sudah lolos uji ketahanan US Military Grade ya, Military Standard 810H. Jadi nggak cuma tipis ringan tapi tangguh juga di sini. Untuk warna ini namanya adalah Basalt Gray. Ada pilihan warna lain juga namanya adalah Ponder Blue. Untuk dimensi, panjang 29,6 cm, lebar 21,6 cm dengan ketebalan untuk laptopnya ada di 1,09 cm. Ini tipis banget ya. Sementara kalau kakinya juga kita hitung, dia ada di kisaran 1,18 cm. Untuk bobot, laptopnya sendiri hanya di 1,04 kg, sementara chargernya di 220 gram. Jadi totalnya kalau dibawa-bawa itu adalah 1,26 kg. Wow, biasanya laptop tipis itu sekitar 1,3 sampai 1,4 kg. Ini laptop beserta chargernya sudah lebih ringan. Kita beralih ke display. Ini disebut Asus sebagai Asus Lumina OLED. Ukurannya 13,3 inci, resolusinya 2,8K, 2880x1800 pixel. Aspek rasionya adalah 16:10, jadi sedikit agak tinggi gitu ya. Refresh rate-nya 60 Hz dan response time-nya 0,2 milisecond. Ya jelas, ini layar OLED ya. Nah, menurut Asus, HDR peak brightness-nya ada di 550 nits dengan color gamut di 100
100% DCI-P3. Menurut pengujian kami, di mode native, brightness-nya di dalam ruangan adalah 365 nits. Gangmut coverage-nya ada di 99,2% DCI-P3 dan gangmut volume-nya ada di 124,6% DCI-P3. Nah, pada software My Asus terdapat opsi yang dapat digunakan untuk mengubah dan membatasi gamut layar. Ada pilihan native, sRGB, DCI-P3, dan Display P3. Laptop ini juga sudah disertifikasi VESA Display HDR Tune Black 500, TUV Rainland Low Blue Light, dan SGS Eye Care Display. Tentunya dia juga ada support Dolby Vision. Untuk lapisan layar ini adalah lapisan glossy ya. Ini membuat warna yang ditampilkan tuh kelihatan keluar banget ya. Mantap banget. Untuk bezel ini tergolong sangat tipis dengan screen to body ratio sekitar 85%. Nah, sekarang kita bicara kamera dan mikrofonnya. Dia menggunakan webcam resolusinya 1080p 30fps dengan teknologi Asus 3D Noise Reduction atau 3DNR gitu ya. Mikrofonnya juga dilengkapi dengan teknologi Asus AI Noise Cancelling yang dapat diatur melalui software My Asus. Untuk hasil kamera dan audionya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur AI Noise Cancelling yang ada pada laptop Asus ZenBook S13. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji fitur AI Noise Cancelling yang ada pada laptop Asus ZenBook S13. Jadi bagaimana hasilnya? Dan ini adalah kualitas kamera indoor untuk laptop Asus ZenBook S13. Jadi bagaimana hasilnya? Oke, lanjut. Untuk audionya, dia menggunakan dual speaker stereo by Harman Kardon yang terletak di bagian bawah kanan kiri laptop. Terdapat software Dolby Access untuk mengubah equalizer dan preset audio. Suara yang dihasilkan oleh laptop ini udah lumayan sebenarnya. Memang bukan yang paling lantang yang kami pernah dengar dari sebuah laptop tipis, tapi dinamikanya lumayan mantap. Mungkin hanya sedikit kurang di bagian mid-nya aja. Tapi lucu, bassnya itu masih bisa terasa di sini. Sekarang mari kita lihat konektornya. Di kiri ada satu HDMI 2.1, ada dua Thunderbolt 4 yang juga bisa digunakan sebagai charging port. Nah, di sebelah kanan ada satu audio jack combo 3,5 mm dan ada satu USB 3.2 Gen 2. Ya, meskipun dia sangat tipis, tapi ternyata jumlah konektornya masih tergolong banyak di sini untuk ukuran laptop yang tipis dan ringan seperti ini. Untuk keyboard, dia menggunakan keyboard chiclet dengan layout khas Asus ZenBook. Bukan hanya tombolnya, tapi seluruh area keyboard terlihat terpisah dari cover laptopnya berkat warna hitam yang kontras. Tombol power itu menyatu dengan layout keyboard, tapi bukan berada di pojok kanan atas ya. Dan walaupun tipis, tombol-tombol ini punya travel distance di 1,1 mm, jadi masih lumayan dalam. Tentunya dia dilengkapi dengan backlit keyboard dengan 3 tingkat kecerahan. Nah, beralih ke touchpad, nah dia sudah menggunakan Asus ErgoSense Touchpad. Ini dilengkapi dengan lapisan anti fingerprint yang hydrophobic, membuatnya terlihat bersih tanpa ada bekas noda jari walaupun kita sudah pakai ya. Nah, dia punya kedalaman klik di kisaran 0,23 mm. Nah, ini ukurannya sekitar 9,5% lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Tentunya yang satu ini juga sudah mendukung precision touchpad. Nah, untuk sistem keamanan dia menggunakan infrared kamera yang sudah mendukung Windows Hello dan ini membuat login ke Windows jadi mudah dan tetap aman tentunya ya. Nah, untuk sistem pendingin dia menggunakan sistem pendingin aktif. Intake itu dari bawah, exhaust itu ke arah belakang. Oke, sekarang mari kita masuk ke aspek performanya. Nah, terdapat menu Asus Intelligent Performance Technology yang dapat digunakan untuk mengatur mode performa sekaligus kecepatan kipas pada software My Asus dengan 3 pilihan. Ada Whisper, ada Performance, dan ada Standard. Pengaturan performa juga dapat diubah langsung dengan shortcut function plus huruf F. Sekarang mari kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali. Di mode standar, skor tertinggi yang didapatkan adalah 1423 poin. Sementara itu di mode performance kita mendapatkan 1461 poin, sedikit lebih tinggi ya. Kemudian untuk skor yang bisa dipertahankan di mode standar itu di kisaran 910 sampai 940 poin dan di mode performance tentunya lebih tinggi di 1120 sampai 1170 poin. Nah, untuk suhu kerjanya di mode performance terlihat bahwa suhu tuh sempat mencapai spiking ya ke 90 sampai 92 derajat di setiap kali awal dari run ya. Tapi
kemudian suhu itu turun dan dapat dipertahankan di kisaran 75-80 derajat Celcius saja. Nah, kalau kita pakai mode standar, suhu yang bisa dipertahankan oleh prosesor ini mampu diturunkan sampai kisaran 70 derajat Celcius saja. Dan spike-nya itu hanya ke kisaran 90 derajat Celcius di run pertama. Sekarang kita lihat konsistensi performanya kalau di mode baterai ya. Nah, di sini kita lihat bahwa skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 910-940 poin. Ini skor yang sama seperti mode standar saat terhubung ke colokan listrik atau pakai adapter. Jadi ya jelas ini memenuhi persyaratan Evo, di mana dicolok ke listrik atau tidak performanya harus mirip ya. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi beneran ya. Kita pakai Adobe Premiere Pro sisi 2023 software video editing. Untuk 4K 60 video 4K 60 dengan durasi 2 menit 7 detik, dengan software only ini semua selesai dalam waktu 13 menit 44 detik. Sementara untuk OpenCL selesai dalam waktu 6 menit 21 detik. Sementara itu kalau kita pakai eksternal GPU dengan akselerasi CUDA kita dapat waktu 2 menit 23 detik saja. Nah, kalau video 1080p 60 fps ya, software only 2 menit 58 detik. Dengan OpenCL 1 menit 42 detik. Pakai eksternal GPU yang sama selesai dalam waktu 43 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita render 4K video dengan OpenCL ya, itu sempat spiking ke 92 derajat Celcius tapi lalu turun dan stabil di kisaran 70-80 derajat Celcius. Jadi aman. Oke, sekarang mari kita lanjut ke DaVinci Resolve ya, software video editing kelas profesional tapi ini yang versi gratisnya. Untuk video 4K 60 ya, dia selesai dalam waktu 12 menit 52 detik. Untuk video 1080p 60 fps dia selesai dalam waktu 3 menit 43 detik. Nah, saat diumumkan dengan eksternal GPU, nah untuk YouTube 4K 60 selesai dalam waktu 6 menit 34 detik, sementara video 1080p 60 fps selesai dalam waktu 2 menit 5 detik. Sementara itu suhu kerjanya pada saat kita pakai software yang satu ini, pada saat melakukan 4K video render, ini sama dengan Premiere Pro. Suhu sempat spiking di awal ke 92 derajat Celcius, tapi kemudian turun dan stabil di 70-80 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita lanjut ke gaming test. Ya, kenapa tidak ya? Ya, walaupun laptop ini tipis dan ringan, masa sih nggak bisa buat gaming? Nah, kita coba ya, gaming pakai integrated graphics-nya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, di game yang terakhir ini GTA 5, kalau kita jalankan selama 30 menit, suhu CPU itu dari kisaran hanya 75 derajat Celcius aja. Jadi cenderung aman. Untuk suhu permukaan, area keyboard kanan dan kiri tergolong aman di 33-38 derajat Celcius. Sedangkan area keyboard tengah ini merupakan titik terpanasnya yang bisa mencapai 46 derajat Celcius. Nah, kalau untuk palm rest aman, gak ada masalah di bawah 35 derajat Celcius. Perlu diperhatikan ya bahwa laptop ini memang bukan laptop gaming. Dan perlu diingat juga bahwa ini laptop yang sangat tipis dan ringan. Jadi kalau mau diajak main game, kalian bisa ubah ke mode standar ya, supaya suhunya bisa sedikit lebih rendah mungkin ya. Selain dengan game, kami juga menguji suhu permukaan saat menjalankan video 4K 60 AV1 dari YouTube. Kami mendapatkan bahwa suhu body yang tadinya itu di 46 derajat Celcius ternyata ya nggak nyampe 40, bahkan jadi 36 derajat Celcius saja. Jadi kalau pekerjaannya bukan buat gaming, suhunya nggak ada masalah. Sekarang mari kita lanjut menguji SSD-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di, wah kencang sih, 7086 MB per second. Sementara kecepatan tulisnya ada di 4135 MB per second. Mantep nih SSD-nya ya. Nah sekarang mari kita uji baterainya. Dengan mode standar, brightness kita set di 150 nits, volume di 25%. Itu untuk local video playback yang 1080p, baterainya baru habis di 10 jam 50 menit. Ya 11 jam kurang 10 menit lah ya tepatnya ya. Ini hasil yang masih cukup oke, mengingat laptop ini punya ukuran yang sangat tipis dan ringan dan layarnya ini resolusinya tinggi di 2,8K.
Oke, lalu untuk charging bagaimana? 30 menit pertama dia terisi 37%. Sementara itu untuk mengisi dari kosong sampai penuh 100% dibutuhkan waktu tepat 2 jam. Ya, jadi masih sesuai dengan harapan di sini. Nah, untuk harga resmi dari Asus ada di kisaran 23.999.000 dan ini sudah termasuk Microsoft Office Home and Student 2021 yang nggak usah langganan-langganan lagi ya, langsung hidup di sini. Windows 11 Home tentunya juga ada di sini. Kemudian dia dapat garansi 2 tahun Asus Global Warranty. Ya, Global Warranty. Jadi bisa digaransiin di mana aja ya, seluruh dunia. Ditambah dengan Asus VIP Perfect Warranty. Jadi di sini ada garansi kerusakan akibat kelalaian pengguna yang ditanggung 100% di tahun pertama. Nah, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jelas, ini RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Tapi ini udah LPDDR5 yang kenceng, udah langsung 2 channel dan langsung dapat 16 GB. Jadi udah lumayan cukup sih sebetulnya ya. Lalu kalau kalian ajak dia buat gaming berlama-lama, ya memang ada titik di mana dia agak panas di situ. Tapi itu di bagian luarnya aja. Prosesornya sih aman, nggak ada masalah. Lagi pula, ini bukan laptop gaming kan, ya? Oke, dari poin menariknya, pertama, desainnya jelas. Ini mewah, premium, dan unik ya. Ketebalannya juga cuma 1,09 cm dan bobotnya cuma 1,04 kg. Prosesornya udah pakai yang generasi baru, Intel Core i7-1355U dengan performa yang mantap ya. 10 core 12 thread, nyaman lah kalau buat multitasking. Buat gaming tipis-tipis juga masih bisa, pakai integrated graphics juga nggak ada masalah ya. RAM-nya ini langsung dual channel, langsung LPDDR5 di sini. Storage-nya pakai SSD PCIe Gen 4 1 TB dan ini kenceng seperti laptop gaming kencengnya ya. Lalu layarnya ini pakai Asus Lumina OLED resolusi 2,8K color gamut 100% DCI IP3. Mantap banget layarnya. Kamera udah langsung 1080p 30 fps dengan infrared yang udah support Windows Hello. Konektornya ini lengkap loh untuk laptop yang tipis ya. Masih ada HDMI dan ada USB Type A ya. Dan masih ada 2 Thunderbolt 4 di sini. Lalu garansinya 2 tahun global warranty plus Asus VIP Perfect Warranty. Ya, lagi-lagi Asus hadir dengan laptop premium yang sangat menggoda di sini. Desainnya mewah, tipis, ringan, dan dipadukan dengan layarnya. Waduh, ini memang mantap banget buat penggunanya ya. Nah, jadi pertanyaannya, yang satu ini cocoknya buat siapa? Ya, buat editing foto, desain 2D, hingga editing video 1080p ini masih oke banget. Apalagi dia punya konektor Thunderbolt 4, jadi kalau mau tambahin external GPU buat nambahin performance lagi masih bisa. Lalu untuk para pekerja kantoran yang punya mobilitas tinggi ini cocok banget. Apalagi laptopnya mungil, bobotnya juga ringan, dibawa-bawa ini gampang banget, enak banget. Buat nonton, wah ya nggak perlu ditanya lah, mantep bener layarnya mantep banget di sini. Ya, jika kalian memang punya mobilitas yang tinggi dan berbagai kegiatan kalian dapat dipenuhi oleh laptop yang satu ini, rasanya sih Asus ZenBook S13 OLED yang satu ini bisa jadi pilihan yang sangat layak untuk dilirik. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.